Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD dan Ibu Anggit Merliana SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Tanggung Jawab Pendidikan. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu yang pertama saya sendiri, Diah Siti Nur Ajijah dengan NIM 2009217, lalu dua rekan saya, yang pertama Dian Pratidwi dengan NIM 2007085 dan Nisa Pujianti 2008781. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dari tanggung jawab pendidikan yang akan disampaikan oleh Teh Nisa Pujianti. Kepadanya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan terdiri atas dua kosakata, yaitu tanggung jawab dan pendidikan. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam arti jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya yaitu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka akan ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang berkepentingan kepentingan pihak lain. Dari sisi si pembuat, ia harus menyadari akibat perbuatannya itu. Dengan demikian, ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan. Kemudian pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Hasil pendidikan adalah manusia yang bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan dalam tujuan pendidikan nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia sosial yang cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan keadaan wajib pada seseorang dalam rangka mewujudkan suasana belajar di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.
Pendidikan anak dan remaja adalah tanggung jawab semua kalangan dan memerlukan kerjasama semua individu dan lembaga yang terkait. Jika semua kalangan melaksanakan kewajibannya, maka akan tercipta lahan yang kondusif untuk berlangsungnya pendidikan yang benar bagi individu, dan program-program pendidikan pun akan bergerak maju. Namun, jika tidak ada kerjasama dan kesepahaman di antara semua kalangan, dapat dipastikan program-program pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai penanggung jawab pendidikan. Pihak-pihak yang disebut sebagai penanggung jawab pendidikan diantaranya yaitu ada keluarga, lembaga pendidikan, pemerintahan, masyarakat, dan diri sendiri. Yang pertama, tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan. Keluarga merupakan orang-orang yang secara terus-menerus atau sering tinggal bersama anak seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, dan bahkan pembantu rumah tangga. Di antara mereka, ayah dan ibu disebabkan mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara anak yang menyebabkan si anak terlahir ke dunia. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan anak. Menjadi ayah dan ibu tidak hanya cukup dengan melahirkan anak. Kedua orang tua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, karena dari merekalah anak-anaknya itu menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, peran ibu terhadap pendidikan anak dan keluarga. Seorang ibulah yang sebenarnya memegang peranan penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Karena ibulah yang paling lama bergaul dengan anaknya. Ibu yang memberi makan, minum, memelihara, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu sering mendapat predikat sebagai pendidik bangsa. Peranan seorang ibu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak-anaknya, yaitu sebagai sumber dan pemberi kasih sayang, pengasuh dan pemelihara, tempat mencurahkan isi hati, pengatur kehidupan dalam rumah tangga, pembimbing hubungan pribadi, dan pendidik dalam segi-segi emosional. Yang kedua, ada peranan ayah terhadap pendidikan anak. Fungsi dan tanggung jawab seorang ayah terhadap pendidikan anak yaitu sebagai sumber kekuasaan di dalam keluarga, penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, memberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga, pelindung terhadap ancaman dari luar, hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan, dan pendidik dalam segi-segi rasional. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Yang kedua, ada tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi di mana proses belajar mengajar berlangsung, seperti pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu dalam mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Adapun pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Abdul Ahmad dan Dr. Anda Nur Uhbiyati.
Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Yang kedua, menurut Hasbuloh, lembaga pendidikan ialah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menurut Profesor Dr. Umar Tirtaharjo dan Dr. Andes L. Asula, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengubah tingkah laku individu atau peserta didik menjadi lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup seseorang melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, lembaga pendidikan keluarga. Keluarga sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan mempunyai tugas utama dalam peletakan dasar pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga menjadi tempat pertama seorang anak mendapat pendidikan, sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak yaitu dari keluarga. Selanjutnya, lembaga pendidikan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana guru berperan sebagai pendidik. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang mempunyai kemampuan serta secara intelektual dan skill. Karena itu, sekolah perlu dikelola dengan baik. Dalam lembaga sekolah mempunyai beberapa fungsi, di antaranya mengembangkan kecerdasan berpikir dan memberikan pengetahuan pada peserta didik. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Sosialisasi dilakukan agar seorang individu dapat menjadi makhluk sosial dan mampu beradaptasi dengan masyarakat. Sekolah sebagai tempat anak untuk melatih dirinya dan bertanggung jawab sebagai persiapan anak terjun ke masyarakat. Adapun peran lembaga sekolah, di antaranya tempat anak didik bergaul baik dengan teman, guru maupun karyawan. Tempat anak didik belajar untuk menaati peraturan sekolah. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Adapun tanggung jawab lembaga sekolah, di antaranya tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan menurut ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan. Tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatan. Selanjutnya, lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat merupakan pendidikan non-formal yang memiliki tujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal. Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga dan biaya, sarana dan prasarana, serta menyediakan lapangan pekerjaan. Pendidikan dalam masyarakat mempunyai ciri-ciri antara lain, yang pertama, diselenggarakan di luar sekolah. 2. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah. 3. Tidak mengenal jenjang dan program untuk jangka waktu pendek. 4. Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis. 5. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. 6. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Lanjutnya, yang ketiga yaitu tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pengetahuan,
kecakapan, maupun sikap dan moral. Anak sebagai aset bangsa sangat berkaitan dengan pendidikan dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Penegasan terhadap hak anak atas pendidikan tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada bagian konsideran butir A bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional tersebut yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi dengan berbagai program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi budaya. Dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selanjutnya yang keempat yaitu tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat adalah kumpulan individu, kelompok yang diikat oleh kesatuan budaya, agama, dan pengalaman-pengalaman yang sama serta memiliki sejumlah penyesuaian dalam ikut memikul tanggung jawab pendidikan secara bersama-sama. Jadi, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan adalah bagaimana masing-masing anggota masyarakat ikut menciptakan suatu sistem pendidikan dalam masyarakat sehingga mendorong masing-masing anggota masyarakat untuk mendidik dirinya sendiri agar bersedia mendidik anggota masyarakat lainnya. Masyarakat adalah lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolah untuk memberi pengaruh dan arahan terhadap pendidikan anak-anak. Pendidikan dari masyarakat, artinya pendidikan harus memberikan jawaban bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendidikan oleh masyarakat artinya bahwa masyarakat bukanlah merupakan objek pendidikan untuk melaksanakan kemauan negara atau suatu kelompok semata-mata, tetapi partisipasi yang aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Hal ini berarti masyarakat bukan sekedar penerima belas kasih dari pemerintah, tetapi suatu sistem yang percaya kepada kemampuan masyarakat untuk bertanggung jawab atas pendidikan generasi muda. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai di antaranya adalah nilai ketuhanan, persaudaraan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan solidaritas. Selanjutnya, Setiap proses tentunya terikat oleh ruang dan waktu. Ruang di sini adalah kondisi di mana terjadi penciptaan proses, bentuk proses, dan cara proses, dan apa yang diharapkan dari proses itu sendiri. Maksudnya setiap proses yang ada melibatkan hal-hal di atas, sehingga proses yang berjalan dilakukan secara objektif, dalam artian memasuki wilayah yang rasional sebagai bentuk dari hubungan kausalitas sebab dan akibat. Keterkaitan proses dengan waktu juga nampak jelas sebab proses pada akhirnya akan menuju pada cita-cita ideal sebagaimana ketika proses itu diciptakan.
Artinya suatu saat proses tersebut akan berhenti, sebagai tuntutan dari pertanyaan mengenai berhasil atau tidaknya proses yang dijalani. Sehingga jika proses tersebut dinilai kurang, maka akan menjadi bahan evaluasi yang harus dilakukan sesegera mungkin. Kaitannya dengan tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab sebagaimana hal ini juga ingin kita tunjukkan kepada diri kita sendiri di samping kepada anak-anak. Tentunya terjadi jika melalui suatu proses tertentu. Proses di sini adalah sebuah peristiwa yang tercipta lewat upaya sadar dengan tujuan keinginan menuai hasil secara baik dari misi yang kita tanamkan sebelumnya. Dan proses tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan serta membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Secara etimologis, kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, seperti kesadaran akan harga diri timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil. Dua hal yang dirasakan atau dialami seseorang, seperti kesadaran diri, keadaan seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Secara terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai timbulnya sikap, mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindaklanjuti suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kesadaran pendidikan didapatkan dalam beberapa macam, yaitu dari segi alur tahap pelaksanaan pendidikan. Dari segi alur tahap pelaksanaan pendidikan, didapatkan beberapa kesadaran, yaitu kesadaran perencanaan. Para pelaku pendidikan, baik secara individu maupun secara institusional, harus memiliki kesadaran perencanaan agar mereka dapat memproyeksikan dan memetakan aktivitas pendidikan ke depan dengan jelas, rinci, teratur, tersistem, dan terukur. 2. Kesadaran proses. Semua pelaku pendidikan harus menyadari bahwa aktivitas pendidikan dan hasil-hasilnya dapat diwujudkan melalui suatu proses. 3. Kesadaran mutu. Semua pelaku pendidikan harus benar-benar insaf bahwa aktivitas pendidikan seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai mutu pendidikan. 4. Kesadaran kompetitif. Kesadaran ini merupakan lanjutan dari kesadaran mutu. Setelah mutu pendidikan selesai, maka langkah berikutnya harus berupaya keras untuk membangun potensi yang lebih besar lagi, sehingga mampu berkompetisi dengan pendidikan dari manapun di luar di dunia ini. Kedua, dari segi sasaran bimbingan. Yang pertama, kesadaran keimanan dan ketakwaan. Proses pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada penguatan iman dan takwa. Kedua, ada kesadaran intelektual. Semua pelaku pendidikan harus memiliki kesadaran intelektual untuk mengembangkan kecerdasan diri sendiri maupun orang lain. 3. Kesadaran moral. Kesadaran ini dibutuhkan karena moral yang baik dapat menghiasi kepribadian seseorang dengan tindakan-tindakan yang baik. 4. Kesadaran keterampilan. Kesadaran keterampilan merupakan komponen yang penting yang harus dihasilkan oleh proses pendidikan, karena keterampilan dipandang sebagai refleksi tindak lanjut dari penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman. 5. Kesadaran aplikatif. Kesadaran aplikatif adalah kesadaran mengamalkan apa yang diperoleh dalam proses pendidikan secara rutin dan kontinu. 6. Kesadaran integralistik. Kesadaran integralistik adalah kesadaran untuk memadukan semua unsur kesadaran yang ada agar proses pendidikan yang dialaminya membentuk kepribadian yang utuh dan utama. Ketiga, ada dari segi sudut pelaku. Yang pertama, kesadaran autokritik. Kesadaran ini ditunjukkan untuk diri sendiri agar menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan membutuhkan perbaikan-perbaikan dengan berusaha meningkatkan kualitas diri tanpa diperintah. 2. Kesadaran kolektif. Kesadaran ini ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara massal agar mereka menyadari dan menginsafi kekurangan dan kelemahan masing-masing, kemudian mereka mau merencanakan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan dengan menghapus hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan mereka. Ketiga, yaitu kesadaran interkooperatif. Kesadaran ini menghendaki adanya saling kerjasama antara semua pelaku pendidikan
untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan yang hakiki. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Diah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Dian. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai implikasi kewibawaan terhadap tanggung jawab pendidikan. Seorang tenaga pendidik harus merupakan orang dewasa, yaitu orang yang sudah mandiri dan bertanggung jawab. Alasannya, yaitu apabila dibandingkan dengan anak, seorang pendidik harus sudah memiliki kelebihan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, norma, dan yang lainnya. Sedangkan anak didik merupakan orang yang belum mandiri dan belum mampu bertanggung jawab, yang tentu masih bergantung pada orang dewasa. Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung jawab sebagai salah satu ciri sebagai orang dewasa. Di satu pihak, pendidik haruslah orang dewasa, dan tanggung jawab pendidikan pun ada pada orang dewasa. Di pihak lain, diarahkan agar anak mencapai kedewasaan. Sehubungan dengan ini, maka lambat laun pendidik harus mengalihkan tanggung jawab kepada anak didik. Sebab apabila diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal sebagai orang yang tidak dewasa. Lalu selanjutnya, mengenai implikasi kewibawaan dan tanggung jawab terhadap batas-batas pendidikan. Pergaulan antara orang dewasa dengan anak yang berlangsung tanpa hubungan kewibawaan bukanlah pergaulan pendidikan. Ada dua alasan berkenaan dengan keharusan adanya kewibawaan dalam pergaulan pendidikan. Alasan yang pertama, yaitu bila kewibawaan tidak ada, maka suatu perintah, ajakan, petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik akan dituruti oleh anak hanya atas dasar pengaruh ketertarikan anak kepada pendidiknya. Karena itu, anak tidak pernah menjadi dewasa. Ia akan tetap tidak terdidik. Lalu alasan yang kedua, yaitu bila kewibawaan tidak ada, maka kepenurutan anak akan terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. Jika demikian halnya, berarti anak sudah mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa, dan ini bertentangan dengan keadaan anak yang sebenarnya. Berdasarkan alasan itu, Angel Lanspel mengemukakan bahwa adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang dewasa memberikan bantuan kepada orang yang masih belum dewasa. Karena itu, kewibawaan ialah syarat mutlak untuk pendidikan, mengingat dalam pergaulan antara anak dengan anak tidak ada mengemban kewibawaan, maka pergaulan tersebut tidak mungkin terjadi situasi pendidikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita berdiskusi di dalam WA Group. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.